Siapa sih yang tidak kenal Bob Marley? Dia adalah salah satu penyanyi reggae paling terkenal dalam sejarah. Tapi sebelum dia dikenal di seluruh dunia, hidupnya dimulai di sebuah tempat kecil di Jamaika. Robert Nesta Marley lahir pada 6 Februari 1945 di Nine Mile, Saint Anne, Jamaika. Dia tumbuh bersama ibunya, Cedella Marley. Sejak kecil, Bob sudah menyukai sepak bola dan musik. Kemudian mereka pindah ke Trenchtown, sebuah daerah miskin di Kingston, ibu kota Jamaika. Di sana, dia semakin menyukai musik karena dikelilingi oleh berbagai suara dan musisi lokal. Pada awal 1960-an, Bob membentuk grup bersama Bonnie Wailer dan Peter Tosh. Grup ini sempat berganti nama beberapa kali sebelum dikenal sebagai The Wailers. Pada tahun 1964, lagu mereka yang berjudul Simmer Down menjadi terkenal di Jamaika. Ini adalah salah satu keberhasilan besar pertama Bob Marley dalam musik. Seiring berjalannya waktu, musik Marley juga berubah. Dari suara lokal Jamaika, dia semakin dikenal dengan reggae, sebuah gaya musik yang sangat erat kaitannya dengan Jamaika. Banyak lagunya bercerita tentang kemiskinan, kebebasan, kesetaraan, iman, dan persatuan. Karena itu, dia tidak hanya menjadi seorang penyanyi, bagi banyak orang, dia juga menjadi suara bagi orang-orang biasa yang mengalami kesulitan dan ketidakadilan. Pada tahun 1970-an, Bob Marley dan The Wailers sudah dikenal di berbagai negara. Penontonnya semakin besar dan semakin beragam. Dia mulai melakukan tur ke berbagai belahan dunia. Marley juga dikenal sangat aktif. Dia suka berlari dan juga suka bermain sepak bola. Jadi bagi banyak orang yang melihatnya, dia tampak kuat dan sehat. Namun pada tahun 1977, ada masalah yang ditemukan pada jempol kaki kanannya. Awalnya, hal itu diduga terkait dengan cedera saat bermain sepak bola. Ketika diperiksa oleh dokter, diketahui bahwa dia menderita acral lentiginous melanoma, yaitu jenis kanker kulit langka yang bisa tumbuh di bawah kuku atau di telapak kaki. Dokter merekomendasikan agar jari yang terkena diangkat untuk mencegah penyebaran kanker. Marley tidak setuju untuk amputasi seluruhnya. Sebagai gantinya, dia hanya mengangkat bagian yang terkena dan melanjutkan hidup serta karir musiknya. Pada tahun-tahun berikutnya, dia terus merekam dan melakukan tur. Menjelang tahun 1980, Marley menjadi salah satu artis reggae paling terkenal di dunia. Pada bulan September tahun itu, dia tampil di Madison Square Garden di New York. Namun setelah konser-konser tersebut, terjadi sesuatu yang serius. Saat Marley sedang jogging di Central Park pada 21 September 1980, dia tiba-tiba roboh. Dia dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Di sana diketahui bahwa kanker yang pertama kali ditemukan di kakinya beberapa tahun sebelumnya telah menyebar ke bagian lain tubuhnya, termasuk otak dan paru-parunya. Meskipun kondisinya seperti itu, Marley tidak langsung berhenti. Hanya 2 hari kemudian, pada 23 September 1980, dia masih sempat tampil di Pittsburgh. Banyak orang yang menonton Marley malam itu belum tahu bahwa itu akan menjadi konser terakhir Bob Marley. Setelah konser terakhir Bob Marley pada September 1980, jelas bahwa kondisinya sudah sangat serius. Tapi tunggu dulu, mari kita sedikit mengalihkan pembicaraan, karena poin ini juga sangat penting dalam kehidupan Marley. Ada satu peristiwa penting dalam hidupnya yang perlu kita bahas kembali. Pada tahun 1976, konflik politik di Jamaika sangat parah. Dua partai politik utama, yaitu People's National Party atau PNP dan Jamaica Labour Party atau JLP, saling bersaing. Menjelang pemilu, kekerasan di beberapa bagian negara juga semakin parah. Karena Bob Marley sangat terkenal dan berpengaruh, banyak orang ingin tahu pihak mana yang akan dia dukung. Namun, Marley tidak ingin memihak pada partai politik manapun. Dia ingin menggunakan musiknya untuk mempersatukan orang-orang. Jadi, dia setuju untuk tampil di konser gratis Smile Jamaica pada bulan Desember 1976. Konser tersebut diadakan untuk membantu mengurangi ketegangan dan kerusuhan di Jamaika. Namun setelah konser diumumkan, pemerintah langsung menetapkan tanggal pemilihan umum. Karena hal ini, beberapa orang berpikir bahwa Marley mendukung PNP dari Perdana Menteri Michael Manley. Padahal Marley sudah menegaskan sebelumnya bahwa konsernya bukan acara partai politik. Dan 2 hari sebelum konser, saat Marley sedang latihan di rumahnya di Kingston, tiba-tiba sekelompok pria bersenjata masuk dan melepaskan tembakan. Marley tertembak, begitu juga istrinya Rita dan manajernya Don Taylor. Mereka semua selamat. Tidak pernah terbukti siapa sebenarnya yang memerintahkan serangan itu. Jadi, tidak ada partai politik yang bisa dipastikan bertanggung jawab. Meski terluka, Marley tetap tampil di konser Smile Jamaica 2 hari kemudian. Dia tampil di hadapan kerumunan besar dan tampil seperti yang dijanjikannya.
Setelah itu, dia meninggalkan Jamaika dan tinggal sementara di London, di mana dia melanjutkan membuat musik. Karena Marley terkena peluru saat penyerangan, kemudian muncul spekulasi bahwa mungkin ada hubungan antara luka lamanya dengan kejatuhannya pada tahun 1980. Namun, temuan medis memberikan penjelasan yang lebih jelas. Kanker yang pertama kali ditemukan di kakinya pada tahun 1977 telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah dia terjatuh saat berlari di Central Park pada September 1980, para dokter menemukan bahwa melanoma sudah menyebar ke otaknya, paru-paru, dan bagian tubuh lainnya. Ketika kanker menyebar ke otak, hal itu dapat memengaruhi fungsi normal otak dan menyebabkan kelemahan, masalah penglihatan, kehilangan kontrol tubuh, serta kejang. Inilah alasan yang lebih jelas mengapa Marley tiba-tiba terjatuh saat berlari. Dia mulai menjalani pengobatan di New York, termasuk di dalamnya adalah radiasi untuk mengecilkan beberapa tumor. Namun, kankernya sudah stadium lanjut dan telah menyebar ke banyak bagian tubuh. Marley juga dikenal karena kebiasaannya merokok ganja sebagai bagian dari keyakinan Rastafari yang dianutnya. Karena dia juga menderita kanker paru-paru, orang mungkin berpikir bahwa merokok adalah penyebab penyakitnya. Namun, diagnosisnya menunjukkan bahwa kanker paru-parunya adalah bagian dari melanoma yang telah menyebar. Jadi, penyakit yang menyebabkan kematian Marley tidak dimulai sebagai kanker paru-paru. Dan saat perawatan terus berlanjut, tubuh Marley semakin melemah dan dia tidak lagi mampu melanjutkan tur musiknya. Pada titik ini, kondisinya sudah sangat serius, tetapi dia masih belum mau menyerah. Pada akhir tahun 1980, dia pergi ke Jerman untuk mencoba pengobatan dari Dr. Joseph I. Essels, seorang dokter Jerman yang dikenal karena pengobatan kanker alternatif. Di klinik E. Essels di Bavaria, Marley diberi espresso. Perawatan eksperimental lainnya juga diberikan dengan tujuan untuk memperkuat tubuh dan sistem imunnya melawan kanker. Namun metode-metode ini belum terbukti dapat menyembuhkan kanker stadium lanjut. Marley tetap tinggal di Jerman selama beberapa bulan, sementara kondisinya terus memburuk. Pria yang dulunya hampir setiap hari bermain sepak bola, tur ke berbagai negara, dan tampil di depan ribuan orang di atas panggung itu, perlahan-lahan mulai kehilangan kekuatannya. Tapi meskipun tubuhnya sudah lemah, dia tetap berusaha melawan penyakit itu. Pada titik ini, pertanyaannya bukan lagi apakah dia bisa segera kembali ke atas panggung. Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah kanker yang sudah menyebar ke bagian-bagian penting tubuhnya masih bisa dihentikan. Pada tanggal 6 Februari 1981, Bob Marley berusia 36 tahun. Dia masih berada di Jerman dan terus menjalani perawatan. Tapi meskipun sudah berbulan-bulan diobati, kankernya terus memburuk. Berbagai pengobatan alternatif juga dicoba padanya, termasuk terapi ozon. Namun tidak ada bukti ilmiah yang kuat bahwa ozon dapat menyembuhkan kanker. Seiring berlalunya minggu, tubuh Marley semakin melemah. Pada Mei 1981, ia memutuskan untuk pulang ke Jamaika agar bisa bersama keluarganya. Namun saat melakukan perjalanan dengan pesawat, kondisinya semakin memburuk. Mereka harus berhenti di Miami, Florida sebelum sampai ke Jamaika. Marley dibawa ke Cedars of Lebanon Hospital. Pada saat itu, kanker telah menyebar luas di tubuhnya dan pengobatan tidak lagi mampu menahan penyakit tersebut. Pada 11 Mei 1981, Bob Marley meninggal di Miami. Usianya baru 36 tahun. Penyebab utama kematiannya adalah melanoma yang telah menyebar ke bagian penting tubuhnya. 10 hari setelah kematiannya, pemerintah Jamaika memberinya pemakaman kenegaraan. Ribuan orang hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Para pemimpin politik utama negara juga hadir, termasuk Perdana Menteri Edward Seaga dan mantan Perdana Menteri Michael Manley. Marley dimakamkan di Nine Mile, Jamaika, tempat kelahirannya. Sebelum meninggal, ia juga dianugerahi Order of Merit oleh Jamaika atas kontribusi besarnya terhadap budaya negara tersebut. Setelah kematiannya, berbagai teori konspirasi mulai bermunculan tentang penyebab sebenarnya dari kanker yang dideritanya. Salah satu cerita paling terkenal adalah bahwa ia diberi sepasang sepatu yang di dalamnya tersembunyi sesuatu yang menusuk kakinya dan menyebabkan ia terkena kanker. Ada juga versi cerita yang mengaitkannya dengan CIA karena pengaruh politik Marley. Namun, tidak ada bukti kuat yang mendukung cerita ini. Melanoma yang diderita Marley adalah kondisi medis yang dikenal sebagai melanoma lentiginosa akral. Ini bisa tumbuh di bawah kuku, di telapak tangan, atau di telapak kaki. Tidak perlu ada racun, luka, atau serangan rahasia untuk mengalaminya. Melanoma seperti ini memang jarang terjadi.
Namun ini adalah jenis melanoma yang lebih sering ditemukan pada orang dengan kulit lebih gelap dibandingkan dengan jenis melanoma lainnya. Jadi penjelasan yang lebih jelas tentang kematian Bob Marley adalah medis, bukan konspirasi. Kanker yang pertama kali ditemukan di jempol kakinya kemudian menyebar ke bagian lain tubuhnya. Bukti juga tidak cukup untuk mengatakan bahwa cedera sepak bola sederhana adalah penyebab utamanya. Lebih mungkin bahwa cedera tersebutlah yang membuat masalah pada jari kakinya menjadi terlihat. Bukan itu penyebab terbentuknya melanoma. Tidak seharusnya juga dikatakan dengan pasti bahwa Marley pasti akan selamat jika dia setuju untuk diamputasi. Pengangkatan bagian yang lebih luas dari area yang terkena adalah salah satu pengobatan yang direkomendasikan kepadanya saat itu. Namun tidak ada cara untuk mengetahui dengan pasti apa hasilnya jika dia memilih pengobatan lain. Sekarang kita sudah tahu apa yang terjadi pada Bob Marley. Mari kita bahas seberapa besar pengaruh yang dimilikinya dan bagaimana lagu-lagunya membantu membuka pikiran banyak orang. Karena Bob Marley bukan hanya sekadar penyanyi, dia menggunakan musik untuk membahas kemiskinan, rasisme, kebebasan, perdamaian, persatuan, dan hak-hak orang biasa. Dan karena cara dia menulis sederhana, pesannya mudah dipahami, bahkan jika kamu tidak tertarik pada politik. Pada awal 1970-an, reggae sudah dikenal di Jamaika. Tapi musik ini belum begitu besar di negara lain. Salah satu album yang membantu mengubah hal itu adalah Catch a Fire yang dirilis pada tahun 1973. Album tersebut membantu memperkenalkan Bob Marley and the Wailers kepada audiens yang lebih besar di Eropa dan Amerika. Banyak lagu di album ini bercerita tentang kehidupan dan kesulitan orang Jamaika biasa. Jadi saat dunia mulai mengenal reggae, mereka juga mulai mengenal kondisi nyata banyak orang di Jamaika. Album berikutnya adalah Burnin. Di dalamnya terdapat lagu Get Up and Stand Up yang dibuat oleh Marley dan Peter Tosh. Pesan lagu ini sederhana. Jangan begitu saja pasrah saat kamu ditindas dan belajarlah untuk memperjuangkan hakmu. Karena pesannya mudah dipahami, lagu ini menjadi terkenal di berbagai tempat sebagai lagu tentang hak dan perjuangan melawan ketidakadilan. Lagu I Shot the Sheriff juga termasuk dalam album ini. Dalam cerita lagu tersebut, ada seseorang yang mengaku telah membunuh sheriff sebagai bentuk pembelaan diri. Namun, dia menyangkal telah membunuh deputy. Salah satu ide yang terlihat di sini adalah mempertanyakan, apakah versi orang-orang yang berwenang selalu benar? Ketika Eric Clapton membuat versinya sendiri pada tahun 1974 dan lagu itu menjadi hit nomor 1 di Amerika Serikat, semakin banyak orang yang mengenal musik Marley. Ini sangat membantu agar reggae semakin dikenal oleh penonton internasional. Di album Naughty Dread, lagu No Woman No Cry muncul. Ini bukan lagu biasa. Lagu ini tentang hubungan. Di sini Marley mengenang kehidupan sulit di Trench Town. Dia mengingat masa-masa ketika uang kurang, tapi orang-orang saling membantu. Pesan utamanya adalah, meskipun hidup sulit sekarang, masih ada harapan semuanya akan menjadi baik. Itulah sebabnya banyak orang biasa mudah merasa terhubung dengan lagu ini. Pada tahun 1977, Marley merilis Exodus. Dia membuat sebagian besar album ini saat berada di London setelah sementara waktu meninggalkan Jamaika. Kata Exodus merujuk pada meninggalkan situasi sulit menuju arah yang baru. Ini juga memiliki makna spiritual bagi Marley karena berhubungan dengan keyakinan Rastafariannya. Dalam lagu Exodus, Marley mendorong orang-orang untuk bertindak dan tidak tetap berada dalam situasi yang membatasi kebebasan mereka. Album ini juga berisi lagu One Love. Pesannya sangat sederhana. Lebih baik orang-orang bersatu daripada bertengkar karena perbedaan mereka. Itulah sebabnya lagu ini menjadi salah satu lagu Marley yang paling terkenal tentang perdamaian dan persatuan. Tidak semua lagu di album Exodus bersifat politis. Ada juga lagu-lagu tentang cinta dan kehidupan pribadi. Ini penting karena membantu lebih banyak jenis pendengar untuk mendengarkan Marley. Ada orang-orang yang tertarik dengan pesannya tentang masyarakat. Tapi ada juga yang mendengarkan karena mereka hanya suka reggae dan lagu-lagu cinta. Pada tahun 1978, terlihat di Jamaika seberapa besar pengaruh Marley. Dia kembali untuk One Love Peace Concert saat konflik politik di negara itu masih sangat parah. Di tengah konser, dia memanggil Perdana Menteri Michael Manley dan pemimpin oposisi Edward Seaga ke atas panggung. Marley menyatukan tangan mereka di depan kerumunan besar. Ini tidak mengakhiri kekerasan politik di Jamaika, tapi ini menjadi simbol perdamaian yang kuat. Ini juga menunjukkan bahwa meskipun dia tidak memiliki posisi di pemerintahan, dia bisa menggunakan ketenarannya untuk menyampaikan pesan kepada dua pihak yang berbeda. Seiring pengaruhnya semakin besar, Marley juga semakin tertarik dengan apa yang terjadi di Afrika. Pada tahun 1979, dia merilis album berjudul Survival. Ini adalah salah satu album politiknya yang paling kuat.
Tema utama album ini adalah persatuan Afrika, kebebasan, dan pembebasan dari kolonialisme serta penindasan. Bahkan sampul albumnya dipenuhi dengan bendera negara-negara Afrika. Bagi Marley, penting bagi orang-orang yang memiliki akar Afrika untuk mengetahui sejarah mereka dan agar mereka memiliki kebanggaan terhadap identitas mereka. Salah satu lagu di album ini adalah Africa Unite. Pesannya sangat jelas bahwa orang-orang dan negara-negara Afrika harus bersatu. Bagi Marley, akan lebih sulit untuk meraih kebebasan dan kemajuan jika orang-orang terus terpecah belah. Termasuk juga di dalamnya lagu Zimbabwe, sebuah lagu yang mendukung perjuangan kemerdekaan negara yang dulu dikenal sebagai Rhodesia. Ketika Zimbabwe merdeka pada April 1980, Marley dan bandnya diundang untuk tampil di perayaan resmi. Itu adalah hal yang besar, karena lagu yang dia ciptakan tentang kebebasan dinyanyikan langsung olehnya saat negara tersebut merayakan kemerdekaannya. Dalam album Survival juga terdapat lagu Ambush in the Night. Lagu itu berkaitan erat dengan penembakan yang dialami Marley pada tahun 1976. Tetapi lagu tersebut tidak hanya membahas tentang serangan itu saja. Lagu ini juga membahas bagaimana politik dan propaganda bisa digunakan untuk memanipulasi orang-orang serta membuat warga biasa saling bermusuhan. Pada tahun 1980, Marley merilis Uprising, album studio terakhir yang keluar saat dia masih hidup. Beberapa bagian dari album ini terasa lebih personal dan spiritual. Salah satu lagu yang paling berkesan adalah Redemption Song. Hampir hanya suara dan gitar akustik yang terdengar, tapi pesannya sangat kuat. Lagu ini tentang kebebasan pikiran. Intinya, tidak cukup hanya tubuh yang bebas. Kita juga harus belajar berpikir untuk diri sendiri. Dan jangan biarkan rasa takut atau keyakinan yang salah mengendalikan pikiranmu. Ada juga Could You Be Loved yang lebih upbeat dan mudah untuk berdansa. Namun di balik suara yang ceria, lagu ini memiliki pesan tentang menjadi diri sendiri dan tidak membiarkan orang lain mengubahmu hanya agar kamu diterima. Ada juga Three Little Birds yang menjadi salah satu lagu paling sederhana darinya tentang harapan. Pesannya adalah, jangan biarkan dirimu dikuasai oleh masalah dan ketakutan, karena tidak semua masa sulit itu permanen. Itulah sebabnya hingga sekarang lagu ini masih digunakan sebagai lagu penghibur oleh banyak orang. Marley juga memiliki beberapa lagu yang secara langsung membahas tentang rasisme. Salah satu contoh yang paling jelas adalah lagu War. Liriknya diambil dari pidato Kaisar Ethiopia Haile Selassie. Pesan utamanya adalah, tidak akan ada perdamaian yang sejati selama masih ada orang-orang yang dianggap lebih tinggi atau lebih rendah hanya karena warna kulit mereka. Pada masa ketika diskriminasi rasial masih kuat di banyak negara, pesan seperti ini sangat kuat datang dari seorang seniman Jamaika yang sudah didengarkan oleh seluruh dunia. Di sini terlihat mengapa pengaruh Bob Marley begitu berbeda. Dia tidak menggunakan musik hanya untuk memberitahu orang apa yang harus dipikirkan. Seringkali dia menggunakannya untuk mengajukan pertanyaan. Mengapa ada rasisme? Mengapa ada orang-orang yang tidak memiliki kebebasan? Mengapa ada yang sangat miskin sementara yang lain sangat kaya? Mengapa orang muda bertengkar karena politik? Dan mengapa terkadang kita membiarkan orang lain yang memutuskan apa yang harus kita percayai? Ketika sebuah lagu membuatmu berpikir tentang hal-hal yang sebelumnya tidak kamu perhatikan, itu sudah melampaui sekadar hiburan. Dan itulah salah satu hal terbesar yang dilakukan oleh Marley. Dia menggunakan reggae sebagai cara untuk menyampaikan isu-isu sulit dengan cara yang sederhana. Bob Marley juga bukanlah pencipta reggae. Banyak musisi Jamaika yang sudah memainkan musik ini sebelum dia muncul. Namun, dia menjadi salah satu alasan terpenting mengapa reggae dikenal di seluruh dunia. Seiring dengan ketenarannya, Jamaika, budayanya, dan gerakan Rastafarian juga semakin dikenal. Melalui konser dan albumnya, reggae sampai ke Eropa, Amerika, Afrika, dan akhirnya ke hampir seluruh penjuru dunia. Reggae juga mempengaruhi musik lain seperti rock, punk, hip-hop, dan pop. Banyak artis dari generasi berikutnya yang mengambil inspirasi dari suara dan pesan Marley. Namun bukan hanya industri musik yang dipengaruhinya. Dia juga membantu agar lebih banyak orang tertarik pada sejarah kolonialisme, kemerdekaan Afrika, rasisme, dan konflik politik di Jamaika. Ada pendengar yang pertama kali mendengar tentang Zimbabwe karena lagunya. Ada juga orang yang pertama kali tertarik pada kepercayaan Rastafarian karena musiknya. Dan ada juga orang-orang yang mulai bertanya tentang ketidaksetaraan rasial karena pesan-pesan yang mereka dengar. Jadi, kekuatan pengaruh Bob Marley yang sebenarnya tidak hanya diukur dari berapa banyak album yang terjual. Ini lebih terlihat dari seberapa banyak orang yang dijangkau oleh ide-idenya. Seseorang mungkin awalnya mendengarkan karena dia suka irama reggae,
Tapi setelah itu, dia mungkin menyadari bahwa lagunya ternyata tentang kebebasan, rasisme, kemiskinan, atau perdamaian. Dengan cara seperti ini, musik menjadi jembatan untuk menjelaskan masalah serius kepada orang biasa. Mungkin mereka tidak akan menonton pidato politik yang panjang atau membaca buku tentang hal ini. Dan itulah alasan mengapa musik Bob Marley tetap relevan meskipun dia sudah lama tiada. Zaman sudah berubah, tapi masih ada rasisme, perang, kemiskinan, diskriminasi, dan perpecahan politik. Itulah sebabnya generasi baru masih bisa memahami banyak pesan dalam lagunya. Hidup Bob Marley memang singkat. Namun dalam waktu yang singkat itu, dia berhasil membawa reggae dari Jamaika ke pasar internasional. Yang lebih penting, dia menunjukkan bahwa musik bisa digunakan bukan hanya untuk menghibur orang, tapi juga untuk menjelaskan, bertanya, dan memberi kekuatan. Dia tidak pernah menjadi presiden atau pemimpin pemerintahan. Dia tidak punya tentara sendiri dan tidak punya jabatan politik. Namun melalui suaranya dan lagu-lagunya, dia berhasil menyampaikan pesan kepada jutaan orang tentang perdamaian, kebebasan, kesetaraan, dan persatuan. Dan itulah alasan mengapa sampai sekarang bukan hanya nama Bob Marley yang diingat dunia, tetapi juga ide-ide yang dia tuangkan dalam musiknya masih tetap hidup.